Halo guys, balik lagi bersama saya tentunya. Oke Kevin, kita bahas lagi yang lagi viral yaitu tentang TKI atau TKW yang kerja di Kamboja. Mereka dijebak pura-pura diiming-iming gaji yang besar, tapi ketika mereka datang ke Kamboja, mereka awalnya dikira bekerja bukan di Kamboja, seperti di Thailand atau di negara-negara lain. Pas masuk ke agensi dan diterbangkan, ternyata mereka bukan terbang ke Thailand atau kemana, tapi mereka diterbangkan ke Kamboja, guys. Ini harus hati-hati ya, apalagi mereka itu targetnya adalah, maaf ya, orang-orang bawah ya, yang maaf orang-orang pedesaan yang nggak ngerti apa-apa. Ketika ada eh, orang kota datang dan mengiming-imingi kerjaan dengan gaji yang wow fantastik gitu ya, dan mereka tuh kayak waduh, ini kayak apa ya, kayak keberuntungan buat mereka, dan mereka nggak mengerti atau apa ya, kayak wah ini mah kesempatan emas gitu, tapi mereka nggak tahu itu adalah seakan-akan apa ya, bukan seakan-akan ya, kayak seperti tumbal mereka itu ya, yang akan diambil ginjalnya guys gitu ya. Nah, kita lihat beritanya seperti apa. Aku buat video ini banyak karena buat apa? Buat pelajaran kita semua untuk berhati-hati supaya kalian dapat info ya. Supaya kalian dapat info dan untuk berhati-hati dalam mencari pekerjaan. Walaupun di Indonesia sangat sulit untuk mencari kerjaan guys, tapi menurut aku ya, lebih baik kerja di Indonesia walaupun gaji kecil daripada kerja di negara orang tapi pulang-pulang hanya tinggal nama guys. Nah, ini kita lihat update terbaru dari kasusnya warga Indonesia yang meninggal di Kamboja. Kita lihat beritanya seperti apa, tapi sebelum mulai jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral sekarang guys. Yuk langsung kita simak videonya seperti apa guys. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman, kabar duka datang dari Kamboja. Ini Riko Afirian Nasution, asal kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dikabarkan meninggal sekitar seminggu yang lalu. Kronologinya, si Riko ini berangkat ke Kamboja bareng 2 orang temannya melalui bantuan seorang agen di kota Medan kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu. Sampai di Kamboja, Riko dan teman-temannya ini dipekerjakan di perusahaan scam, tapi mereka tuh ditaruh di company yang berbeda-beda. Nah, selama beberapa bulan di Kamboja ini, si Riko itu udah beberapa kali pindah company dan dia tuh jarang banget komunikasi sama keluarga. Suatu hari, ada temannya Riko, teman yang dia kenal di Kamboja, kebetulan dia asal kota Binjai, ini nelpon keluarga, ngasih tahu kalau si Riko itu lagi sakit. Dia juga ngirim foto-foto kondisi terkininya Riko, kayak gini nih, dari yang badannya udah mulai kurus, kerontang, mulai kakinya yang bengkak, dan ya dia ngasih tau lah kondisinya Riko sekarang. Si Riko ini nggak pernah punya riwayat penyakit, selama di Indonesia badannya sehat segar bugar. Akhirnya orang tuanya si Riko ini pengen video call, terus di video call sama temennya. Waktu video callan ini si Riko tuh udah nggak bisa terlalu ngerespon, responnya cuma bisa geleng sama ngangguk gitu doang. Selang beberapa hari, kurang lebih sekitar seminggu yang lalu, keluarganya si Riko ini dapat telepon dari orang yang mengaku dia itu dari imigrasi Kamboja, imigrasi ya, bukan KBRI. Nah, orang imigrasi ini ngasih tahu kalau si Riko itu udah meninggal dunia dan jenazahnya pengen dikirim ke Indonesia. Kalau misalkan mau dikirim, jadi keluarganya itu harus menyiapkan dana kurang lebih sekitar 100 juta rupiah. Nah, karena memang kondisi keluarganya Riko ini bukan dari keluarga yang berada, akhirnya orang tuanya ini pasrah, terima kenyataan walaupun benar-benar hatinya mereka itu terpukul. Nah, cuman keluarganya Riko ini ada satu permintaan untuk benar-benar meyakinin kalau Riko itu emang udah meninggal. Dia minta sama pihak imigrasi yang nelpon itu kirim foto atau video untuk terakhir kalinya keluarganya ini pengen lihat si Riko. Tapi itu tidak dituruti sama pihak imigrasi. Nah, terus melalui bantuan seorang teman yang kebetulan teman gue lagi di KBRI, jadi gue minta tolong tanyain soal si Riko ini. Tapi belum dapat informasi dari pihak KBRI akan menelusuri terlebih dahulu cerita ini. Nah, buat kalian teman-teman yang di sini, yang di Kamboja, sekiranya kalian ada informasi seputar Riko, tolong kasih tahu dong, informasikan ini apakah memang benar sudah meninggal. Kalau sudah meninggal itu kira-kira penyakitnya apa, biar keluarganya tenang. Dan untuk keluarganya Riko, saya pribadi mengucapkan turut berduka cita, ikut berbelasungkawa. Semoga amal ibadahnya Riko diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan buat teman-teman yang saat ini lagi cari kerjaan, gue ingetin ya, hati-hati kalau misal kalian nemu lowongan kerja di sosial media, apalagi dari agen yang kalian nggak kenal. Gue paham cari kerja di Indonesia itu nggak mudah, dapat kerjaan di Indonesia itu sulit, tapi jangan sampai ini jadi alasan untuk membenarkan langkah kalian
ikut orang asing, apalagi kerja scam di Kamboja. Waduh guys, benar sekali ya. Banyak kali yang nawarin kapal ke Kamboja. Jadi setelah aku pulang dari Myanmar, banyak kali yang nawarin aku Kamboja lah, nawarin inilah itulah, gaji sekian lah. Aduh, cukup aja lah udah yang di Myanmar kemarin. Mau ke Kamboja lagi, aduh enggak lah. Udah cukup di Indonesia aja udah, ya kan? Cuma bingung juga kalau di Indonesia nih, kerja apa? Carikan dulu kerja yang bagus tuh, Bu. Nah, sembari ke Jepang, kalau nggak ke Korea ya, daripada ke Vietnam atau ke Thailand atau gitu-gitulah guys. Nah, ini orang yang mengambil, yang apa, bukan ngambil ya, kayak menjebak orang-orang yang merekrut ya. Ini orangnya guys, dia suka berpindah-pindah ya, dari sini ke Kamboja. Dia juga katanya punya warung di sana, jadi dia menawarkan orang-orang desa itu bekerja di warungnya dia di Kamboja. Tapi pada saat warga atau orang-orang yang sudah direkrut dan dibawa ke Kamboja, mereka ditelantarkan atau langsung dijual perdagangan orang gitu ya. Miris banget sih ini orang guys, ini harusnya sih bisa ditangkap ya, tapi entah kenapa masih berkeliaran guys ini ya. Buat makan anak cucuku di Indo sama aku tulang kerja tukang tipu katanya guys. Ini hati-hati nih sama orang ini guys ya, buat kalian ya, kalau ketemu berhati-hati banget nih orang ini guys. Nah, kita lihat lagi langsung loh, orang masih hidup ini loh. Awas tawaran kerja ke Kamboja guys. Sel ini loh, langsung diambilnya tanpa operasi. Jadi bang masih kayak gitu. Makanya saya nggak berani komen ya, kapan sayang? Hari ini Miss, semenjak abang saya keluar dari Kamboja, saya cari tahu tentang Kamboja Miss, baru tahu saya tentang Kamboja Miss. Kamu baru ngecek video-videonya Miss Juni tentang Kamboja sayang? Iya Miss. Nasib tragis dialami pemuda asal Bekasi bernama Soleh Darmawan 24 tahun. Kerja jadi admin judi online atau judol di Kamboja, pulang tinggal nama. Soleh dikabarkan jadi korban perdagangan manusia, disiksa hingga gila diambil paksa. Hal ini berdasarkan informasi akun X @faktahits+62. Unggahan akun X tersebut berisi foto kolase terdiri dari gambar Soleh bersama sejumlah orang diduga penyalur kerja dan kondisi terakhir korban dalam keadaan meninggal dunia. Tribunjakarta.com berusaha menelusuri kabar tersebut. Soleh diketahui tinggal di Jalan Swadaya Raya RT 2 RW 21 Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Soleh tinggal di kediamannya tersebut bersama kedua orang tuanya, Diana 43 tahun dan Saipullah 48 tahun serta 6 orang adiknya. Diana mengatakan putranya pamit kerja di luar negeri sejak Senin 17 Februari 2025. Soleh bilang ke keluarga bekerja di Thailand sebagai juru masak di sebuah hotel. Tapi belakangan setelah jasadnya dipulangkan, Soleh dikabarkan bekerja di Kamboja diduga sebagai admin judi online. Wah, tuh kan, berhati-hati guys buat kalian ya. Kalau sedang mencari pekerjaan, kalian harus melihat nih perusahaannya seperti apa gitu ya. Kalian juga harus lihat ulasan orang yang pernah kerja di perusahaan itu guys ya. Karena kalian harus benar-benar teliti banget, jangan karena hanya gaji besar, diiming-imingi gaji besar, terus kalian kayak terpancing, terus kalian masuk. Dan ketika masuk ya seperti ini guys, ini buat contoh kita semua ya, jadi contoh, jadi pelajaran buat kita supaya berhati-hati dalam mencari pekerjaan, jangan mudah percaya sama orang ya, apalagi di media sosial guys. Menurut kalian gimana setelah melihat berita ini? Kalian akan berhati-hati atau gimana? Tulis di komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.